Masih bersama kami di Kompas Sulsel, kita lanjutkan ke informasi lainnya, saudara. Majukan investasi Dinas Penanaman Modal dan juga Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulawesi Selatan menggagas pola kemitraan dengan HIPMI dan juga Kejati. Kemitraan ini untuk menjadikan Sulawesi Selatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia. Selamat datang kepada Ketua Umum. Kemitraan ini merupakan langkah konkret menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memperluas akses bagi pengusaha muda ke berbagai sektor strategis. Di sisi lain, perlunya memperhatikan penggunaan anggaran, khususnya dari APBD dan APBN, agar tidak menimbulkan persoalan hukum. Keaktifannya, partisipasinya, terutama dalam meramaikan dan mengaktifkan substansi dari acara ini, yaitu MOU kerjasama yang nanti bisa kita capai sama-sama. Ada arahan dari Pak Kejati nanti sebagai wakil ketua Satgas Investasi Provinsi Sulawesi Selatan yang akan mengarahkan, kita sama-sama telah, kita sama-sama pelajari apa saja potensi-potensi investasi baik dalam maupun luar negeri yang bisa masuk kepada Sulawesi Selatan agar dapat menambah perputaran ekonomi. Karena ini target kita, meningkatkan perputaran ekonomi dan juga pertumbuhan ekonomi yang ada di Sulawesi Selatan. Kita berpikirnya secara provinsi saja, tidak usah berpikir bahwa kita berpikir seluruh Indonesia. Kita berpikir Sulawesi Selatan, sektoral saja. Sektor kita adalah Sulawesi Selatan. Tupoksi kita membantu perputaran ekonomi sebagai HIPMI di Sulawesi Selatan. Kejaksaan sendiri aktif mendorong percepatan investasi yang bersih dan berkelanjutan. Syarat yang pertama, mengambil kebijakan, mengambil keputusan, harus kepentingan masyarakat yang didahulukan. Kepentingan publik harus terlayani. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, di dalam mengambil keputusan, pejabat yang mengambil kebijakan atau keputusan tidak mendapatkan manfaat. Saya mungkin pejabat PPK yang nanti ngerjain teman saya aja ya. Nanti dokumennya ke belakang aja. Yang ngerjain mungkin keluarga saya. Itu tidak boleh. Tidak ada yang dapat manfaat. Yang ketiga, mengambil keputusan kebijakan itu harus dipastikan tidak ada kerugian negara. Kalau ketiga syarat ini terpenuhi, saya di depan mengawal saudara-saudara. Kemitraan ini diharapkan membuka ruang dan memperkuat bisnis daerah serta mendukung visi pemerintah provinsi untuk menjadikan Sulawesi Selatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kami hadirkan kembali informasi utama kami pagi ini. 1 orang terluka saat geng motor menyerang perumahan warga di Makassar. Korban jalani perawatan usai alami luka di bagian dada. Penyerangan geng motor ini terjadi di Jalan Andi Jema, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Aksi penyerangan terekam kamera pemantau atau CCTV. Geng motor terlihat membawa balok, busur hingga senjata tajam. Aksi penyerangan ini pun membuat 1 warga terluka di bagian dada terkena busur. Kami tutup Kompas Sulsel edisi kali ini. Saya Eki Muzakir serta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan tetap di layar Kompas TV untuk menyaksikan program kami selanjutnya. Sampai jumpa.
Kondisi sejumlah ruang kelas SMA Negeri 23 Makassar memprihatinkan. Atap dan dinding sekolah rusak termakan usia dan berlubang. Ruang kelas yang sedianya digunakan untuk belajar para siswa tidak dapat digunakan dan terpaksa harus berbagi ruang dengan kelas lainnya. Keadaan diperparah jika hujan turun. Air masuk ke ruang kelas hingga siswa terpaksa harus belajar di musola sekolah bahkan diliburkan. Ini atapnya sekolah aku kan bocor, jadi kasihan yang kelasnya tidak mempunyai atap seperti di mereka 9, karena itu bakal banjir kalau setiap hujan, dan mereka juga turun ke musola untuk belajar. Terus kedua itu pintu kelas itu tidak ada, jadi mungkin rawan kalau kita misalnya turun lagi pelajaran olahraga atau upacara lagi senam pada saat hari Jumat, itu rawan kelas tak kehilangan barang seperti itu. Gedung yang digunakan merupakan pinjaman dari LL Dikti Provinsi Sulawesi Selatan. Di sekolah ini memiliki 912 siswa dan 24 kelas. Sejak berdiri, SMA Negeri 23 belum pernah memiliki gedung sendiri dan telah berpindah tempat sebanyak 2 kali. Sejak di tempat ini, saya tahu 2021 itu sampai sekarang. Berarti sampai sekarang belum ada perbaikan itu segala macam, Kak? Ya belum ada. Itu kalaupun ada itu sekali itu adalah bantuan dari orang tua itu siswa itu. Oh. Kak, ini kan bisa dibilang bangunan yang masih dipinjam tuh, Kak? Iya, status seperti apa? Pinjaman ini masih statusnya adalah bukan hak milik. Walaupun distrik sudah berusaha bagaimana supaya ini dihibahkan. Karena ini bangunan Kemendistek. Bangunan Dikti? Iya, Dikti. Kalau lokasinya Pemprov. Iya, seperti itu. Berarti masih status pinjam? Iya, pinjaman. Berarti sudah ada upaya Pak bahwa... Sudah. Bahkan saya dampingi Pak Kadis ke Jakarta beberapa tahun yang lalu kayak itu. Kami ke sana. Sampai saat ini belum ada kepastian apakah sudah dihibahkan atau belum. Ya. Kalau melihat kondisinya itu seperti apa Pak yang sekarang? Ya, kondisinya sangat memprihatinkan deh, karena pertama kepala hujan, kena hujan anak-anak siswa, guru, bahkan itu tidak bisa ditempati, ada di kelas itu tidak bisa ditempati belajar. Kalau hujan ya dengan sangat terpaksa. Di musola ya? Iya, ke musola atau ke teras belajar. Nah itu, kemudian balok-baloknya itu kalau keras hujan kami takut jangan sampai ditimpa siswa atau guru. Kondisi ini membuat siswa khawatir karena tak jarang atap gedung jatuh. Siswa berharap mendapat gedung sekolah yang layak untuk proses belajar mengajar. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku mengancam korbannya yang juga pegawai honorer di salah satu kantor di Jalan Kerung-Kerung, Makassar. Pelaku mengancam korban dengan senjata tajam lantaran ketahuan mencuri 2 unit lampu sorot milik kantor yang disimpan dalam karung. Menurut keterangan dari korban saat kami interogasi di lapangan, terduga pelaku Wandi ini saat kedapatan mencuri balon lampu, pelaku hendak menyangkal sehingga korban dan teman-teman korban melakukan pemeriksaan di karung milik terduga pelaku dan berhasil menemukan 2 buah bola lampu sorot dan lelaki Wandi sempat melarikan diri ke rumahnya sehingga lelaki Wandi ini kembali ke korban dengan membawa parang. Kasus ini kini dalam penanganan Polsek Makassar dan pelaku dikenakan pasal 362 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Rumah Sakit Gigi dan Mulut TNI Angkatan Laut Yosudarso Makassar meluncurkan mobil klinik gigi dan mulut keliling atau Ladogi. Dengan mengisi aplikasi BPJS Kesehatan, mobil Ladogi akan melaksanakan pelayanan kunjungan langsung ke pasien gigi dan mulut ke rumah. Sudah coba yang di dalam mobil itu, terus perlengkapannya
alatnya lengkap, bagus juga. Terus tanya-tanya dokter juga ternyata bisa dipanggil ke rumah-rumah melalui aplikasi. Dengan layanan ini, masyarakat diberi kemudahan dalam pelayanan kesehatan gigi, khususnya pasien lansia. Pembersihan karang gigi, ya itu bisa dikerjakan. Informasinya bisa juga dipanggil di 155 ya. atau seperti apa? Itu kita sudah punya aplikasinya melalui JKN itu. Kita jadi pasien bisa memesan kami kapan dia mau minta dirawat, tapi tetap kita selektif kasus juga. Selektif kasus dalam artian lebih diutamakan untuk pasien-pasien yang lansia. Seperti kalau misalnya orang sehat ya, kalau bisa ke sini saja, tidak diinikan di kendaraan ini. Tak hanya memberikan perawatan, langkah ini sebagai wujud kepedulian dan komitmen TNI AL terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Wanita bernama Wildada ini harus berurusan dengan polisi. Pegawai warung makan bakso di Jalan Sasilia, Kelurahan Ujung Sabang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, ditangkap setelah mencuri emas milik majikannya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengambil 600 gram emas saat majikannya tertidur. Usai menggasak emas, pelaku kemudian kabur ke kampung halamannya di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Itu adalah modusnya pelaku bekerja di rumah makan korban selama 4 hari. Kemudian pada saat korban tertidur, pelaku mengambil uang cash sebanyak 2 juta dan juga gelang 40 gram gelang emas, 10 gram kalung, 2 gram cincin, 2 dan 5 gram gelang. Sehingga kerugian yang dialami oleh korban 135 juta. Wildada kini ditahan Polres Parepare dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Sudin Syamsuddin, Kompas TV Parepare, Sulawesi Selatan.